Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Gempita Nusa Taruna. Dan tentunya nantinya kita akan bersama dengan narasumber-narasumber inspiratif yang siap berbagi kisah pengalaman, kisah perjalanan, dan berbagi ilmunya untuk kita ambil pembelajaran bersama. Dan tentunya Gempita Nusa Taruna hari ini mengangkat tema menjadi pemuda yang keren. Baik, dan di studio sudah hadir seorang mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta yang tentunya akan berbagi kisah, berbagi pengalaman terkhusus mengenai bidang yang saat ini dijalani, ya, dan juga ada beberapa kisah tentang perjalanannya mengikuti perlombaan-perlombaan terkhusus di bidang ekonomi, baik ekonomi secara umum dan juga ekonomi secara di garis di ekonomi syariah. Dan untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Mas Ilham Akbar Alibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kegiatan hari ini apa? Kegiatan hari ini dari tadi pagi tidak ada. Tadi langsung dari kos ke sini. Langsung ke sini ya. Alhamdulillah. Untuk Mas Ilham ini saat ini di perkuliahan menempuh semester berapa? Kalau sekarang saya sudah menginjak ke yang semester kelima. Semester kelima. Iya. Di program studi bisnis digital. Oh, bisnis digital ya. Boleh diceritakan ini Mas sedikit mengenai bisnis digital di Universitas 11 Maret ini seperti apa? Oke. Kalau di bisnis digital sendiri itu merupakan sebuah program studi baru di Universitas 11 Maret yang saya ini di angkatan kedua di tahun 2023, dan di bisnis digital ini launchingnya di tahun 2022. Nah, dari isi sendiri di program studi bisnis digital itu kebanyakan menggabungkan antara bagaimana bisnis itu ditambahkan dengan inovasi dan teknologi sehingga nantinya bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang memang sedang tren dan update agar bisa relevan dengan zaman sekarang gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Jadi itu menjadi salah satu alternatif ya, khususnya untuk pemuda-pemuda di Indonesia yang ingin belajar mengenai bagaimana berbisnis secara digital ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini semakin canggih gitu. Dan itu merambah di segala sektor, baik pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya begitu. Kemudian bisnis digital ini dibentuk, dan walaupun masih baru angkatan kedua ya Mas? Iya benar, saya angkatan kedua. Kalau secara pelaksanaan atau kegiatan perkuliahan, walaupun ini menjadi program studi yang baru itu gimana? Lancar atau mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan program studi yang lain yang mungkin sudah lama yang ada di Universitas 11 Maret? Oh, kalau mungkin perbedaan yang saya dan juga teman-teman itu rasakan yaitu yang pertama dari dosen pengajarnya sendiri itu, kalau dari program studi saya karena baru kebanyakan dosen-dosennya itu masih muda-muda gitu, karena beliau-beliau yang dosen-dosen kami itu masih sekolah S3 di luar negeri dan tiba-tiba langsung direkrut ke ONS gitu untuk menjadi dosen di program studi bisnis digital, sehingga karena seperti itu kebanyakan dari dosen kami itu bisnis digital kebanyakan masih muda. Oh iya, baik. Jadi umurnya program studi ini muda dan juga pengajarnya juga muda. Tapi dari situ malah ini ya Mas, ilmu-ilmu yang didapatkan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosen ini lebih fresh gitu ya, lebih mengikuti gitu ya perkembangan zaman begitu. Benar banget. Baik Mas Ilham Akbar ya, Mas Ilham Akbar. Tentunya kan
ketika mencari ilmu tidak relevan ataupun tidak ada kepuasan kalau tidak dipraktekkan begitu ya. Kalau tidak dicurahkan begitu. Nah, ini kan salah satu untuk mempraktekannya itu kan mengikuti berbagai lomba terkhusus di bidang ekonomi. Iya, benar banget. Oke, baik. Mas Ilham Akbar, bisa diceritakan ini sejak masuk di perkuliahan mungkin sampai hari ini ada lomba apa aja yang diikuti? Oke, kalau dari saya sendiri itu pertama kali ikut lomba itu di semester pertama itu mengikuti lomba business case. Nah, kalau dari lomba apa aja yang diikuti itu saya kebanyakan mengikuti lomba itu di bagian bisnis gitu ya, Kak. Nah, kalau di klasifikasi itu ada dua, di business plan sama di business case gitu. Kalau dari business plan sendiri itu tentang bagaimana kita membangun sebuah bisnis agar nantinya bisa profit untuk kita serta menyelesaikan masalah yang ada dan juga bisnis tersebut bisa hidup dengan jangka panjang gitu. Tapi kalau buat business case itu nanti konsepnya nanti dari pihak penyelenggara, pihak panitia itu memberikan kasus bisnis kepada kita dan nanti kita sebagai para peserta itu nanti mengolah dari masalah yang ada di kasus tersebut sehingga menjadi solusi yang itu juga akan bisa profit bagi siapa yang perusahaan mana yang dijadikan sebuah kasus gitu, Kak. Nah, kalau untuk lomba kebanyakan saya dua klasifikasinya itu, dan kemarin sempat yang terakhir itu saya juga pernah ikut infografis terakhir banget di lombanya itu di Jambi bersama teman di program studi SV Sekolah Vokasi gitu. Kemudian mungkin ini ada cerita menarik sih, Kak. Iya, baik. Bisa diceritakan di sini ya. Ada lomba bisnis plan yang itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Itu ada dua. Yang pertama itu dari penyelenggaranya itu dari UIN Saifuddin Zuhri, itu ada di Purwokerto. Nama eventnya itu KC Youth Innovation Challenge 2024, sama yang satu lagi itu ada dari Universitas Airlangga di Surabaya, itu namanya Festival Ilmiah Ekonomi Islam 2024. Nah, itu dua-duanya saya mengikuti lomba bisnis plan. Jadi saya mengikutinya itu langsung dua-duanya dan itu di waktu yang sama. Nah, tiba-tiba ketika ada announcement finalis, itu saya lolos semua dua-duanya bersama tim ya. Dan ternyata itu untuk waktu presentasi finalisnya itu 2 hari berturut-turut. Jadi di UIN Saizu terlebih dahulu hari Sabtu dan nanti di UNER-nya hari Minggu. Sehingga itu saya waktu itu 4 hari langsung keluar kota. Jadi nanti itu di hari pertama dari pagi sampai siang itu saya persiapan untuk 2 lomba itu. Kemudian di sore harinya saya langsung naik ke kereta dan menuju ke Purwokerto di UIN Saizu ya. Itu dan sampai malam hari. Nah, itu kan saya nggak ngambil paket dari panitia yang penginapan. Jadi di situ saya tidurnya di stasiun di Purwokerto dan sampai subuh, kemudian lanjut di masjid, tidur di masjid gitu. Nah, di pagi harinya itu ada dari panitia UIN Saizu itu langsung menjemput kami, dan di pagi harinya, di hari kedua itu saya dan tim gitu melakukan seminar dulu dan sampai siang hari. Kemudian setelah siang harinya itu kami mengikuti final pitching gitu. Nah, untuk final pitchingnya sampai sampai sore hari. Kemudian di sore harinya itu setelah pitching, sebenarnya dari UIN Saizu itu ada kegiatannya 3 hari. Namun karena kami ada lomba lagi di hari esoknya, kami hanya mengikuti setengah hari saja, setengah rangkaian kegiatan saja. Jadi setelah pitching di hari keduanya, di sore harinya kami langsung naik kereta ke Surabaya. Jadi dari timur langsung ke barat bertolak, gitu. Iya, langsung dari timur langsung ke barat. Bener banget. Ya. Nah, itu waktu di kereta juga selama 5 jam saya dan tim nggak tidur gitu karena harus mempersiapkan skrip dan materi yang harus dipresentasikan. Karena itu kebetulan juga
dari dua lomba itu idenya itu berbeda. Jadi untuk materinya juga berbeda, untuk presentasinya berbeda, PPT-nya juga berbeda. Jadi mau nggak mau di kereta selama 5 jam itu sama-sama bikin semua materinya gitu. Iya, saling berdiskusi walaupun dalam perjalanan ya. Bener banget. Tetap menyiapkan apa yang nanti mau disampaikan, dilombakan begitu. Iya, bener. Nah itu sore ke Surabaya dan sampai malam hari di stasiun, kami juga tidur di stasiun juga itu sampai subuh. Dan setelah subuh itu dari tim saya itu kan semuanya 2 orang, dari tim saya kan 3 orang, saya sama 2 orang lagi itu kakak tingkat semua. Nah salah satu dari kakak tingkat saya itu di Surabaya ada paman yang punya rumah 2, yang satunya itu kemarin dipakai buat kita gitu. Jadi itu setelah sampai di Surabaya, tidur sebentar di stasiun, subuhnya lanjut ke rumah paman kakak tingkat saya tadi. Kemudian setelah itu persiapan di rumah tadi, paginya baru kami final pitching gitu. Setelah final pitching baru di sore harinya ada announcement dari Winsaizu. Jadi ketika kami selesai final pitching di Surabaya, ada announcement dari Winsaizu bahwasanya tim kami itu alhamdulillahnya mendapat juara 2 gitu. Masya Allah, ya baik. Terus ya itu alhamdulillah banget. Dan di malam harinya itu kan ada announcement dari Surabaya. Itu juga alhamdulillah sebenarnya dari tim kami itu nggak berekspektasi lebih karena di proposal itu kami di urutan ke-8. Terus habis presentasi, terus diakumulasikan nilai akhir tuh ternyata tiba-tiba di malam harinya announcement juara 1 gitu. Jadi alhamdulillah banget. Dan ternyata dari perjuangan dan kita totalitas untuk lomba itu ada buahnya gitu. Mungkin itu sih Kak buat yang aku berkesan banget buat dari lomba dan menjadi semangat baru untuk kedepannya lebih giat lagi lomba gitu. Oke, baik. Jadi sangat menarik juga ya karena dengan waktu yang cukup singkat dan juga di tempat perlombaan yang berbeda, namun karena ada usaha kemudian dan persiapan yang matang, ada pengorbanan di situ, akhirnya Allah beri kemudahan dan juga pada akhirnya mendapat juara dua-duanya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tadi kan sempat disampaikan Mas bahwa pernah juga mengikuti untuk lomba ekonomi syariah, bisnis syariah, betul ya? Tapi kan saat ini Mas Akbar ini kan kuliahnya di bisnis digital, yang dimana itu tidak menjorok ke syariah. Nah, belajar ekonomi syariah ini dari mana? Untuk saya sendiri itu belajar dari ekonomi syariah itu melewati dari unit kegiatan mahasiswa. Jadi saya di universitas, di fakultas itu mengikuti unit kegiatan mahasiswa bernama Kajian Ekonomi Islam, di mana di dalam situ saya belajar untuk bagaimana cara ekonomi Islam itu berjalan di Indonesia, serta di UKM Kajian Ekonomi Islam sendiri itu juga UKM yang lebih ke keilmiahan gitu. Jadi banyak jurnal-jurnal yang ada di UKM situ yang bisa saya baca gitu. Mungkin dari situ sih Kak. Oh iya, baik. Jadi ini ya, tidak hanya dari bangku perkuliahan tapi juga ternyata ilmu yang dari ekonomi syariah ini malah didapat dari UKM-nya ya, unit kegiatan mahasiswa yang diikuti. Jadi ini juga perlu dicontoh ya untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan juga pemuda-muda Sobat Gempita Nusa Taruna, bahwasanya sebagai seorang pemuda itu memang harus semangat dalam mengkaji ilmu dari mana saja dan di mana saja. Tidak hanya di bangku perkuliahan, tidak hanya di pendidikan formal, tapi ilmu-ilmu itu didapat dari mana saja di sekitar lingkungan kita, baik organisasi maupun unit-unit kegiatan yang lainnya. Baik, Mas Akbar, Ilham Akbar, ini dari sekian lomba-lomba yang pernah diikuti, pernah nggak di titik kita, Mas Ilham Akbar itu sudah berusaha, kemudian sudah banyak berkorban, tapi ternyata Allah beri kegagalan di situ? Pernah? Pernah seperti itu.
Kalau dulu pertama banget lomba itu di semester 1, saya total lomba itu di business plan dan business case itu 7 kali perlombaan itu gagal semua di tahap proposal. Sebelum akhirnya di perlombaan yang ke-9 itu saya alhamdulillahnya menjadi finalis gitu ya di lomba. Nah, dari kegagalan-kegagalan tersebut, kalau dari awal dari 7 lomba tadi itu di proposal, kalau dari saya sendiri itu biasanya kalau misal gagal itu saya selalu pengennya evaluasi buat kedepannya harus gimana gitu. Jadi di ke-7 perlombaan di awal tadi itu setiap gagal saya selalu meminta transparansi penilaian dari kriteria penilaian di proposal kami itu yang kurang apa aja gitu. Biar nanti untuk kedepannya, lomba kedepannya itu bisa saya tingkatkan, bisa saya improve agar bisa lolos ke finalis gitu. Dan alhamdulillahnya setelah 7 kali gagal, ke-8, 9, 10 itu menjadi finalis semua, namun tidak mendapat podium. Iya, tapi kan sudah ada peningkatan ya benar. di situ. Alhamdulillahnya ada peningkatan. Dan ketika itu nggak dapat podium juga saya evaluasi dan saya mendapat hikmah yang cukup penting banget buat saya ke depannya, karena dari 3 lomba yang saya menjadi finalis itu saya mendapat bisa tahu bahwasanya memang saya itu jagonya di bagian proposal, bukan di bagian presentasi. Sehingga ketika di 3 lomba yang finalis itu, saya juga ikut presentasi yang all in banget. Yang mana presentasi saya kala itu tuh nggak sebagus, mungkin nggak sebagus sekarang gitu, karena juga nggak terlalu jago banget presentasi. Sehingga setelah 3 kali finalis itu, saya mencari tim yang memang ada yang jago presentasi, kemudian nanti yang membuat proposal itu dari saya. Sehingga alhamdulillahnya setelah 3 kali finalis itu saya maju ke podium gitu Kak, untuk lomba berikutnya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kegagalan itu sudah pasti ya, orang dalam perjalanannya itu kan pasti akan menemui sebuah ujian, sebuah kegagalan. Namun dari kegagalan itu bukan kemudian membuat diri kita menyerah, tapi di situ kemudian ada semangat baru dari evaluasi yang didapatkan gitu ya. Iya, benar banget. Kemudian ini Mas Ilham Akbar, selama mengikuti perlombaan ya, berbagai perlombaan yang tadi sudah diceritakan, begitu banyak perlombaan yang diikuti terkhusus di bidang ekonomi ini, mungkin bisa diceritakan kendala gitu. Kendala saat mengikuti lomba ini apa aja sih yang pernah dihadapi, kendala-kendalanya? Oh, untuk kendala sendiri mungkin ada sih Kak, cerita ini kayak tantangan terbesar banget buat saya ketika mengikuti lomba bisnis gitu. Jadi di tahun 2024 itu juga baru awal-awal banget saya menjadi finalis ya di lomba bisnis. Ketika presentasi itu ada di UIN Raden Mas Said di Surakarta. Kartosura apa Surakarta ya? Surakarta. Iya, Surakarta. Itu nama perlombaannya itu Temilrek, Temu Ilmiah Regional Jawa Tengah. Di situ saya pertama kali menjadi ketua tim dan lolos menjadi finalis gitu. Dimana di situ memang saya harus bisa memanajemen tim dengan baik, tapi di situ ternyata saya tidak bisa memanajemen tim dengan baik, yang mana itu menjadi sebuah tantangan bagi saya ke depannya. Dan di situ saya juga harus menyiapkan materi presentasi, kemudian juga menyiapkan materi untuk tanya jawab itu kurang matang. Itu kendalanya karena memang bertabrakan dengan banyak kegiatan yang saya ikuti sebelumnya, sehingga di lomba Temilrek itu saya mendapat juara harapan 1 gitu, nggak dapat ke podium. Mungkin itu untuk kendala yang memang bagi saya bisa menjadi improve ke depannya gitu. Iya, bisa menjadi pembelajaran ya tentunya ya, untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian Mas Ilham Akbar, ini menurut Mas Ilham Akbar sendiri untuk mengikuti lomba ekonomi ini ada skill atau keahlian khusus nggak, ataupun mungkin sesuatu hal yang harus dipersiapkan ketika mengikuti lomba bisnis ini? Oke. Kalau dari skill sendiri itu, kalau misalnya kita ikut lomba bisnis ya, itu ada 3 poin penting yang harus dipahami oleh
kita maupun oleh diri sendiri maupun dari tim gitu. Yang pertama itu ada operasional bisnis, kemudian yang kedua itu ada marketing bisnis, dan yang terakhir itu ada financial bisnis. Itu 3 poin utamanya yang harus dipahami oleh per individu maupun per tim gitu. Untuk operasional sendiri itu bagaimana kita paham terkait produk kita sendiri, dari USP-nya bagaimana, unique selling point-nya bagaimana, apa yang membedakan produk kita dengan produk-produk kompetitor lain, kemudian juga pasar kita siapa aja, segmen target yang akan kita sasar nanti ke depannya itu konsumennya siapa aja, itu harus kita pahamin banget. Itu yang pertama di operasional. Kemudian yang kedua di marketing itu kita harus tahu tadi kalau kita udah tahu target pasar kita siapa, misal Gen Z, anak muda ataupun orang tua, itu kita pemasarannya bagaimana. Kalau misal anak muda berarti kita harus melalui online, SEO, SEM ataupun pop-up booth, pakai sosmed dan lain sebagainya. Tapi kalau misal target kita orang tua, berarti kita harus pemasarannya offline gitu. Misal getuk tular, ngomong one by one sama orang, iya gitu, benar banget itu. Terus juga ada seminar, ada workshop gitu-gitu. Kemudian juga di bagian marketing kita harus tahu ada yang namanya marketing funnel, perjalanan konsumen dari dia nggak kenal produk kita, gimana cara kita memperkenalkan produk kita. Kemudian kalau sudah kenal, gimana cara kita agar orang itu tertarik dengan produk kita. Setelah mereka tertarik, gimana cara agar orang itu membeli produk kita, dan ketika sudah membeli, gimana cara kita agar dia itu membeli lagi, repeat order gitu. Jadi itu di bagian marketingnya. Kemudian yang terakhir itu ada di bagian finansial, itu dari permodalan kita mau pakai apa aja, kemudian juga biaya operasionalnya apa aja, variable cost-nya apa, fixed cost-nya apa, harga jualnya bagaimana gitu, agar nanti kedepannya kita tahu nih bisnis kita itu emang profit atau enggak gitu. Karena namanya bukan bisnis kalau enggak profit, iya, gitu. Betul. Baik, jadi memang perlu persiapan yang matang ya. Tadi diantaranya ada operasional, kemudian marketing dan finansialnya, gitu ya. Dan itu menjadi modal dasar ya untuk mengikuti perlombaan khususnya di bidang ekonomi ini. Baik, dan pemirsa MTA TV dan juga Sobat Muda Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, tentunya nanti kita akan mengulik lebih dalam ya bagaimana perjalanan Mas Ilham Akbar ini dalam menekuni pembelajarannya, meningkatkan keilmuannya dan juga pengalamannya dalam perlombaan di ekonomi begitu. Dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa MTA TV, channel terpilih dimanapun Anda berada, dan juga Sobat Muda Gempita Nusa Taruna. Dan tentunya kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di Gempita Nusa Taruna hari ini, masih bersama Mas Ilham Akbar Alibi, seorang mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta di program studi bisnis digital, yang saat ini akan bercerita bagaimana perjalanannya dalam mengikuti perlombaan-perlombaan khususnya di bidang ekonomi. Baik Mas Ilham Akbar, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Dan ini Mas Ilham Akbar tadi kan disampaikan bahwa saat ini Mas Ilham ini kan sudah menempuh semester 5 ya, lebih dari setengah perjalanan untuk S1-nya. Betul. Dari perjalanan pembelajaran yang diikuti, kemudian perlombaan-perlombaan yang diikuti, ada niatan nggak untuk misal membuka bisnis sendiri begitu, baik bisnis digital maupun bisnis yang lain? Oke, kalau buat membuka bisnis sendiri itu sebenarnya sudah ada pikiran dari sejak semester 4 kemarin, tapi sampai sekarang karena memang ada banyak kegiatan yang itu harus saya pimpin gitu ya, sehingga untuk bisnis yang emang sudah saya rencanakan dari semester 4 itu belum terlaksana sampai sekarang. Jadi, dan di samping kendala itu tadi, karena kesibukan itu juga
saya masih mengumpulkan modal yang lumayan untuk akan saya gunakan nantinya di bisnis itu sih Kak. Iya baik, jadi tetap ada niatan ya dan harus ya karena kan sudah ilmunya sudah dicari dengan sungguh-sungguh, sudah ada pengorbanan tentunya kedepannya ketika sudah lulus memang harus ada implementasinya ya. Dari apa yang sudah dipelajari. Baik, Mas Ilham, ketika mengikuti lomba-lomba ya, berbagai lomba yang sudah diikuti, ide bisnis ini datang dari mana sih? Carinya di mana? Oh iya, kalau ide bisnis sendiri, saya biasanya itu ngambil dari masalah yang ada gitu. Jadi ketika saya menemukan masalah dan itu fakta masalahnya valid, kemudian ada buktinya serta ada data-data pendukung bahwa memang masalah itu terjadi dan ada urgensi yang harus diselesaikan dari masalah tersebut, itu menjadi latar belakang saya buat mencari solusi yang bisa dijadikan sebuah bisnis gitu. Jadi ketika itu masalahnya udah ada, saya langsung cari udah ada belum ide atau solusi yang pernah diterapkan buat menyelesaikan masalah tersebut. Kalau emang sudah ada, gimana cara aku biar bisa problem fit market. Jadi kalau udah ada yang menyelesaikan, gimana cara aku membuat sebuah solusi yang lebih lagi agar bisa lebih menyelesaikan lagi gitu. Tapi kalau emang belum ada yang menyelesaikan, belum ada solusi yang datang untuk masalah tersebut, itu lebih enak karena saya bisa menawarkan solusi yang emang belum ada orang lain yang pernah menawarkan solusi tersebut gitu. Dan kalau bisa dibilang poin inti dari gimana cara mendapat ide bisnis itu dari masalah yang valid, kemudian juga yang kedua ada data-data yang memang itu ada dan bersangkutan dari masalah tersebut. Jadi dari masalah dan juga data. Oke, baik. Jadi memang ide yang diambil itu ternyata dari problematika ataupun permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di masyarakat, dan juga didukung dengan data-data yang ada sebagai salah satu usaha untuk menyelesaikan problem-problem itu. Dan tentunya hal itu juga dilakukan agar ada manfaatnya juga ya, ada penerapannya juga di masyarakat agar ekonomi di negara Indonesia, ada ekonomi yang sedang berjalan di masyarakat ini ada peningkatan begitu. Dan ini Mas Akbar, tadi kan disampaikan juga di awal bahwa Mas Akbar juga mempelajari yang namanya sistem ekonomi syariah, terutama di UKM-nya, di unit kegiatan mahasiswa di kajian ekonomi Islam begitu. Bisa diceritakan ini Mas sedikit mungkin UKM ini apa, kemudian kegiatannya seperti apa begitu? Oke, kalau di sini di kajian ekonomi Islam sendiri UKM itu singkatannya K ya. Nah K ini saya sudah di periode kedua. Jadi di periode pertama itu saya menjadi staf sekre dari kajian ekonomi Islam dan alhamdulillahnya di periode kedua ini saya diamanahi dan diberikan jabatan sebagai vice president. Jadi wakil ketua umum dari KEI periode 2025. Nah, di kajian ekonomi Islam ini sendiri, kebanyakan itu kita meneliti dan membuat jurnal, kemudian riset, serta membuat karya ilmiah yang nantinya akan kita gunakan untuk perlombaan di luar Universitas 11 Maret. Jadi nanti harapannya itu dari anggota-anggota KEI itu mereka minimal dalam satu periode itu bisa menang juara, minimal banget juara harapan 3 itu 1 kali gitu. Jadi dari situlah di sini KEI juga bisa menyumbangkan kontribusi yang memang itu piala-piala dan penghargaan kepada fakultas gitu Kak. Oke baik, jadi ini ya di UKM KEI ini Mas Ilham itu mempelajari bagaimana prinsip-prinsip kajian ekonomi Islam ya, kajian ekonomi syariah begitu. Dan kemudian ini Mas, apa sih bedanya ini ya? Bedanya dari ekonomi syariah dengan ekonomi pada umumnya secara garis besar? Oke, kalau secara garis besar itu mungkin ini sih Kak, kalau ekonomi konvensional itu lebih diutamakan ke profit oriented.
Jadi bagaimana cara kita profit gitu, udah itu namanya ekonomi konvensional. Tapi kalau di bagian ekonomi syariah itu tuh dia lebih ke adil, beretika, transparan, dan juga diharapkan bisa untuk menunjang kesejahteraan maslahat umat gitu. Untuk perbedaannya secara garis besar itu sih, Kak. Ya baik, jadi ini ya yang paling mendasar memang ekonomi syariah itu tentunya ya sesuai syariah ya, syariah agama Islam syariah, ya. Betul. Dan apa yang dilakukan dalam bidang ekonomi itu diharapkan dan tentunya jangan sampai melanggar dari syariat-syariat agama Islam begitu. Iya. Baik, Mas Ilham Akbar ini kan Mas Ilham ini kan di prodi bisnis digital, betul nggih? Yang mana itu tidak ada embel-embel ekonomi syariahnya. Jadi apa yang dipelajari itu memang ekonomi konvensional secara umum begitu. Kemudian motivasi apa yang kemudian mendorong Mas Ilham ini masuk ke UKM kajian ekonomi Islam ini? Oke, kalau untuk motivasinya sendiri di awal memang saya ketika mengikuti perlombaan di semester 1 itu kekurangan mentor, kekurangan materi yang harus saya dapatkan untuk menyelesaikan dari paper proposal yang saya buat gitu. Kemudian ada satu UKM, sebenarnya ada 2 UKM yang itu keduanya itu sama-sama tujuannya itu lebih ke keilmiahan, lebih ke perlombaan gitu. Nah, salah satunya itu ada di kajian ekonomi Islam. Nah, karena saya memang dari SMA, dari SMP itu di pondok ya, di SMA MTA, yang mana memang lebih condong ke yang lebih Islam saja, karena saya juga mencari lingkungan yang lebih support keislamannya gitu saya di kampus, sehingga akhirnya saya memilih ke kajian ekonomi Islam. Dan di situ sebenarnya saya belum tertarik di ekonomi Islam, jadi saya tertariknya itu ketika setelah saya mengikuti kajian ekonomi Islam, setelah tahu oh ternyata ekonomi Islam seru juga gitu materinya, baru saya mempelajari dari ekonomi syariah itu sendiri gitu. Baik, kemudian kalau ini Mas, dari bangku perkuliahan di mana Mas Ilham di prodi bisnis digital, ini bisa nggak sih dikolaborasikan dengan apa yang dipelajari di kajian ekonomi Islam itu? Kalau mau dikolaborasikan sebenarnya bisa saja, Kak, tapi mungkin agak lebih sulit ya, karena memang di sini sebenarnya saya juga ada kemauan untuk berkontribusi dalam pengembangan riset di ekonomi Islam dengan teknologi gitu. Jadi ada kolaborasi dari teknologi, kemudian ekonomi syariah, dan juga inovasi-inovasi di tren-tren masa sekarang, sehingga kedepannya harapannya itu saya bisa mengedukasi kepada masyarakat luas bahwasanya ekonomi Islam tuh sebenarnya bukan menjadi alternatif, tapi ekonomi Islam tuh menjadi solusi yang solutif gitu buat masyarakat umat Islam gitu. Iya baik, jadi ini ya tidak melulu bahwa apa yang berbau dengan syariat agama Islam itu tidak bisa disandingkan dengan modernisasi. Benar ya. Banget. Padahal sejatinya perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini memang bisa dan tentunya cocok ya kalau kita mau berusaha, kita mau belajar itu kajian-kajian ilmiah untuk menyatukan modernisasi ini, untuk mengembangkan ekonomi syariah ini tentunya sangat bisa. Betul banget. Tadi kan sudah disampaikan juga bahwa ada apa ya, ada kendala, ada hambatan dan juga tantangan juga ini. Bagaimana caranya untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi mahasiswa-mahasiswa lain mengenai ekonomi syariah ini. Tantangannya itu seperti apa, Mas? Kalau tantangannya sendiri, saya dan juga tim dari kajian ekonomi Islam ketika mengedukasi mahasiswa-mahasiswa terutamanya di lingkungan UNS, karena kita juga bergeraknya di lingkup universitas ya, itu kebanyakan dari rendahnya literasi ekonomi Islam di kampus UNS, karena ini juga salah satu faktornya itu tidak ada program studi ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam, ekonomi syariah itu di universitas yang ini kan negeri Surakarta,
Universitas 11 Maret itu agak kurang diminati gitu, sehingga mereka POV dari mereka itu ekonomi Islam cuma dipelajari sama orang-orang yang syariah gitu, terutama juga mereka bilangnya anak-anak K gitu yang mempelajari, karena ya anak-anak K ibaratnya seperti orang-orang yang emang lebih ke condong ekonomi Islam gitu. Kemudian yang satu lagi itu kendalanya adalah kita dari kajian ekonomi Islam tuh harus menyesuaikan materi dari ekonomi Islam itu ke dalam bentuk yang memang sudah update dengan masa sekarang. Jadi kalau misal ekonomi Islamnya diberikan secara mentah-mentah tanpa diolah dulu agar enak untuk dibaca seperti tren-tren sekarang, itu bakal susah banget gitu Kak buat masuk ke dalam. Tidak ada ketertarikan ya? Iya, nggak ada ketertarikan ke dalamnya gitu. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik. Jadi memang ada tantangan-tantangan yang memang perlu dipecahkan ini ya, karena benar. Memang ya melihat kondisi saat ini memang ada beberapa ataupun masyarakat itu belum banyak yang mengenal bagaimana sistem syariah secara mendalam, bahkan di sektor-sektor ekonominya, di sektor-sektor pendidikannya, begitu ya. Dan itu tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk menyadarkan masyarakat dan juga mahasiswa bahwa literasi mengenai ekonomi syariah ini harus digaungkan gitu ya, biar kedepannya tentunya perekonomian syariah ini dapat berjalan, dapat diimplementasikan di masyarakat begitu ya. Benar banget. Ada ini nggak Mas, tokoh ataupun ya seseorang yang menjadi motivasi Mas Ilham Akbar ini untuk terjun mempelajari prinsip ekonomi syariah? Untuk tokoh itu ada satu sih Kak, itu namanya Muhammad Umer Safar gitu. Beliau itu merupakan seorang ekonom modern Islam yang mana banyak banget menerbitkan buku-buku, namun di dalam buku-buku tersebut itu beliau bukan meringkas tapi mengemas kata-katanya itu sangat-sangat rasional gitu, logis, sehingga ketika saya membacanya itu lebih enak untuk masuk ke dalam otak saya. Dan itu juga ketika dibaca itu sangat-sangat bisa relevan banget buat di masa-masa sekarang gitu Kak, sehingga mungkin dari tokoh tersebut saya ada membaca beberapa buku. Namun itu saya membacanya udah agak lama gitu Kak. Sekarang udah agak jarang membacanya gitu. Oh ya, baik. Tapi tetap ada ya, ada beberapa tokoh, beberapa buku literasi yang memang itu cerita-cerita ataupun ilmu-ilmu di situ memang menjadi salah satu motivasi dari Mas Ilham Akbar untuk bagaimana lebih dalam mempelajari ekonomi syariah, karena memang sebagai seorang muslim terkhusus sebagai seorang muslim memang kita diperintahkan untuk bagaimana semaksimalnya dalam kehidupan kita itu tentunya berdasar dengan landasan syariah agama Islam. Di sektor apapun, di kesehatan, di pendidikan, kemudian di perekonomian, itu memang Islam itu sudah mengajarkan itu semua ya. Tinggal kita sebagai umat muslim, kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita berusaha mempelajarinya dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Betul. Baik, bisa disampaikan juga ini kepada pemirsa dan juga pemuda di Gempita Nusa Taruna ini, ada pesan-pesan mungkin Mas bagi teman-teman dan juga pendengar, terkhusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam, dan ini bisa menjadi salah satu motivasi ataupun semangat untuk kita semuanya ini mempelajari ekonomi syariah ini. Oke, untuk pesan-pesannya sendiri mungkin kita agar bisa nanti lebih semangat ya di dalam mempelajari ekonomi syariah itu, terapkan di mindset kita gitu ya teman-teman, bahwasanya seperti yang saya bilang tadi, di ekonomi syariah itu bukan menjadi alternatif. Jadi
banyak orang yang beranggapan bahwasanya memang ekonomi syariah itu merupakan alternatif. Jadi yang utamanya itu adalah yang konvensional. Sehingga kalau konvensional tidak bisa, baru beralih ke alternatifnya, yakni ekonomi syariah. Jangan beranggapan seperti itu. Namun beranggapan bahwasanya memang ekonomi syariah itu menjadi yang utama, menjadi ekonomi yang memang sangat-sangat solutif banget buat kita semua. Karena kalau memang ditelaah lebih lanjut, itu ekonomi syariah itu lebih menguntungkan dan lebih menyejahterakan kemaslahatan umat dibandingkan dengan konvensional. Namun ya memang di zaman sekarang itu faktanya di ekonomi syariah itu untuk literasinya itu memang sangat sedikit dibandingkan dengan ekonomi konvensional gitu. Mungkin cukup itu saja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih pesannya. Jadi untuk pemirsa dan juga Sobat Muda Gempita Nusa Taruna, mengenai ekonomi syariah ini, jangan menjadikan itu sebagai sebuah opsional ataupun pengalihan ya. Karena benar. Memang pada dasarnya ketika kita melaksanakan, mengimplementasikan dari ekonomi syariah sendiri ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang sangat menguntungkan dan bisa mensejahterakan masyarakat begitu. Karena tentunya apa yang Allah ajarkan itu tidak akan pernah membuat umatnya itu merugi ataupun sengsara, begitu ya Mas Ilham Akbar. Dan juga tentunya bagaimana juga kita harus selalu berusaha, selalu meningkatkan kualitas kita dengan cara meningkatkan literasi kita ya. Membuka banyak buku, membuka banyak lembaran untuk kita sama-sama mempelajari tentang ekonomi syariah ini, agar kedepannya ekonomi syariah ini bisa menjadi suatu landasan di dalam perekonomian di suatu bangsa ataupun negara begitu. Baik Mas Ilham Akbar, untuk perbincangan kita ini bisa sampai di sini dan kami mohon maaf, semoga suatu saat kita dapat berjumpa kembali. Dan terima kasih apa yang sudah disampaikan. Semoga Mas Ilham Akbar sehat selalu dan kedepannya semakin sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan juga Sobat Muda Gempita Nusa Taruna. Demikian tadi ya perbincangan kita dengan Mas Ilham Akbar ya, seorang pemuda yang sangat inspiratif ya, bagaimana dia berusaha bersama teman-temannya untuk memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita harus berusaha mengimplementasikan dari yang namanya ekonomi syariah ini di kalangan masyarakat untuk kehidupan kedepannya begitu. Dan tentunya saksikan terus Gempita Nusa Taruna di setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat dan berbagai acara yang lainnya hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Muhammad Faisal, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.